Tidak ada daya saya ini, tidak ada kekuatan saya ini untuk bisa menuju kepada apa kebaikan yang saya tuju di depannya itu untuk belajar ilmu agama, illa billah, kecuali karena Allah Subhanahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini setelah kita salat subuh tadi kita baca Quran. Alhamdulillah kita baca Quran bareng-bareng dan kita lanjutkan dengan kajian kitab tauhid, yaitu dengan kitab As-Sa'adah. Kita bacakan Al-Fatihah pada pengarang kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita lanjut kepada muqaddimah, ya, muqaddimah daripada kitab ini. Di sini diterangkan di muqaddimah fil imani wal islam, itu iman dan Islam, itu yang akan diterangkan. Mahuma, apa keduanya itu? Al-imanu, iman itu huwa adalah, nah, perhatikan nih, diperhatikan baik-baik, dimasukkan di dalam pikiran pemahaman hatinya dan diamalkan. Amalkan itu paling penting, ilmu itu, ya. Ilmu itu kalau tidak diamalkan sia-sia. Perhatikan baik-baik, isma', dengarkan dengan teliti, lalu pahami dengan hati kalian, masukkan ke dalam hati kalian. Jangan sekedar hanya di telinga saja, masukkan ke dalam hatinya, pahami benar-benar. Setelah itu amalkan apa yang didapatkan itu. Al-imanu huwa, apa itu iman? Yang sering kita sebut itu iman. Jangan hanya kita sering sebut iman, saya beriman pada Allah, saya beriman kepada Rasulullah, tapi nggak tahu apa mahwa iman. Tidak tahu. Tidak tahu. Apa itu iman? Ditanya sama orang, you Islam kan? Ya, I Islam. Apa itu iman? Nonton gini. Tidak tahu katanya. Nokto, kalau bahasa Sumbawa nokto. Dekut tahu. Kalau bahasa sini apa? Iya, aku toa. Terus kalau bahasa beri jaraknya apa? Ya aku toang, ya aku toang. Ya aku toang. Ditertawakan kita sama orang-orang. Katanya santri kok nggak tahu iman sih? Aduh, tertawa. Tertawa orang-orang. Katanya santri tak tahu iman. Bahaya. Makanya kita belajar. Jangan cukup sampai di sana belajar, pahami benar-benar, masukkan dalam hatinya, amalkan. Tasdidun bil qalbi wa amalun bil ar. Al-imanu huwa, iman itu adalah at-tasdiqu, membenarkan. Membenarkan. Bagaimana cara kita membenarkan? Yakini dalam hatinya, benarkan dalam hatinya. Oh benar, membenarkan.
Paham? At-tasdiq, membenarkan dalam hatinya, benar-benar dalam hatinya itu. Apa yang dibenarkan? Bima jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minallah. Terhadap apa saja yang datang dengannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Iman bahwa Allah itu satu. Iman bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita percaya bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu banyak orang, zaman Rasulullah dulu banyak orang yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu terkenal dengan kejujurannya. Jujur sekali beliau. Jujur sekali. Orang-orang Mekah itu pada percaya Nabi Muhammad itu adalah orang jujur. Muhammad itu adalah orang jujur. Tetapi ketika Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyerukan tentang La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, semua orang mengatakan kazab, kazab, kazab. Bohong Muhammad, bohong kau Muhammad, bohong kau Muhammad. Padahal terkenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang jujur. Jujur dalam perkataannya, jujur dalam tingkah lakunya. Itulah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu iman itu apa? At-tasdiqu, membenarkan terhadap apapun yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah iman. Setelah kita ketahui iman, maka kita akan belajari tentang wa arkanuhu, rukun-rukun daripada iman. Rukun-rukun daripada iman. Harus kita pegang teguh dulu bahwa sesuatu apapun itu yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita tentang rukun iman itu. Apa itu? Rukun daripada iman yaitu ada enam. Yang pertama adalah al-imanu billah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada al-imanu billah, beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wal imanu bi malaikatihi, yaitu beriman kepada malaikat-malaikatnya. Iman kepada malaikat-malaikatnya. Yang ketiga adalah wal imanu bi kutubihi, beriman kepada kitab-kitabnya. Yang keempat adalah wal imani bi rasulihi, beriman kepada rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah wal imanu bi yaumil akhir, yaitu beriman kepada hari akhir. Harus kita imani itu, karena banyak orang yang tidak beriman kepada hari akhir. Yang keenam adalah wal imanu bil qadri, yaitu beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Harus kita iman kepada malaikat juga. Ini iman kepada Allah, yang Allah kita tidak lihat, ya, yang Allah dia tidak nampak, tapi harus benar-benar bahwa itu datangnya, bahwa itu informasi dari Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus kita imani bahwa Allah itu ada, Allah itu wujud.
dan Allah itu satu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setelah itu wal imanu bi malaikatihi, dan beriman kepada malaikat-malaikatnya. Siapa yang menginformasikan kita bahwa ada malaikat tersebut? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita benarkan itu, iman itu, walaupun kita tidak melihat. Yang selanjutnya adalah wal imanu bi kutubihi, beriman kepada kitabnya. Ada 4. Apa? Zabur, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quranul Karim. Harus beriman, harus imani. Wal imanu bi rasulihi, dan iman kepada rasul-rasulnya. Itu ada 25, kata para ulama, ada 25 para nabi dan rasul. Kalau nabi itu banyak. Wal imanu bi yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Apa itu hari akhir? Nanti surga, hari akhir kiamat. Itu harus percaya. Ada namanya hari akhir, yaitu hari kiamat. Ada namanya alam barzah, alam kubur. Ada namanya hari kebangkitan. Ada namanya hari pertimbangan amal. Ada namanya perkumpulan di yaumil mahsyar nanti. Ada namanya kita melewati siratal mustaqim, jembatan siratal mustaqim. Ada namanya neraka dan surga. Itu semuanya diinformasikan kita oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan harus kita benarkan, harus kita imani bahwa itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wal imanu bil qadri, dan beriman kepada qadar, bahwa ada qadar baik, ada qadar buruk. Harus kita imani itu. Ketentuan Allah itu harus kita imani. Ketentuan Allah di atas muka bumi ini harus kita imani. Kalau sudah melekat, itu masukkan dalam hatinya. Oh ya, ada qadar, ada qada qadar. Sekarang kita senang, bahagia kita, ketawa kita, itu qadarnya Allah. Besok sedih kita, bis kepeng ke 10.000, itu paling si batur. Qadar juga itu, harus kita terima dengan lapang dada. Ya, harus kita terima. Maka orang yang menerima qadarnya Allah, senang maupun buruk, itu diterima dengan lapang dada, maka dia itu adalah termasuk hamba yang Allah akan ridhoi. Radiyatan marudiyah. Setelah itu fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hamba-hamba yang ridho, benar ridho dengan ketentuan Allah itu, maka dia akan diridhoi oleh Allah dan diperintahkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Salat, disuruh salat, itu ketetapan Allah, salat dia. Walaupun subuh-subuh malas kita bangun kan, kenyet naik ini abot tuis. Tapi ini ketentuan Allah, ini ketetapan Allah untuk kita jalankan dengan senang hati. Ada nanti tidak ada duit, kita ridho. Pokoknya segala pun ketentuan Allah kita ridhoi. Maka kalian akan mendapatkan marudiyah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka diperintahkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang benar-benar beriman terhadap apapun yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita menjadi Islam yang Islam yang sempurna. Jangan Islam sepelang-pelang, subuh sembahyang, zuhur asar rendek,
tidak sholat. Maghrib sholat, isya, subuh enggak, zuhur sholat, asar maghrib tidak. Apa kena menjadi muslim? Mak kakak nanti pagi lihat mangga orang lesin bau 10. Apa katanya? Tidak boleh kita mencuri, itu haram. Itu pemberitahuan dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagu la ilaha illallah ruan punti inu ni. Bau putih dengan setundun la ilaha illallah. Berarti itu kita tidak membenarkan apa yang datang dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang membenarkan itu bukan hanya manggut-manggut kepala saja. Oh ya, dek tekanggo maling punti deh. Manggut-manggut doang. Manggut-manggut doang. Lagu le ma'aru lah telu tundun bih punti dengan. Bukan membenarkan itu. Tapi manggut-manggut doang. Oh iya ya. Allah itu tahu apapun yang kita kerjakan, tahu. Lah barah lagu ibu-ibu nah kemairuan anggur batur noh. Dek tak denarak dengan apa? Oh, berarti belum itu. Belum membenarkan, belum mengimani secara benar apa yang namanya perintah daripada Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Dari itu pelajaran tauhid ini supaya membekas di hati kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada, dan itu disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan kita benar-benar meyakini itu, dan kita merasa bahwasanya kita terus diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tempat sepi pun kita, di kebun pun kita, kebun kebun kan biasanya kebun itu punti, kebun pun tidak ada orang satupun, bahkan lalat pun nggak ada, semut pun nggak ada di situ. Percayalah dan yakinlah, benarkan itu bahwasanya kita masih dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu bisa tertanam pada diri kita, maka tidak ada ruang untuk kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada ruang mata kita ini untuk melihat yang tidak dengan sengaja. Tidak ada ruang mulut kita ini untuk memakan hal-hal yang berbau haram. Tidak ada ruang untuk tangan kita itu mengambil sesuatu yang bukan hak milik kita. Tidak ada ruang untuk kaki kita berjalan ke tempat-tempat maksiat, karena Allah selalu melihat kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah yang bisa memantau kita dimanapun kita berada, di tempat keramaian maupun di tempat sepi, Allah tetap melihat kita. Itu tanamkan dalam dirinya, tanamkan dalam dirinya. Jangan sampai ketika ada orang baru berbuat baik, tidak ada orang acuh tak acuh tidak mau berbuat baik. Jangan sampai begitu. Kita harus melakukan sesuatu itu lillah, karena Allah. Datang belajar benar-benar karena Allah. Makanya ketika keluar rumah untuk belajar, apa kita doa kita? Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim, dengan mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala. La tawakkaltu, saya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula, tidak ada daya, wala quwwata, tidak ada kekuatan. Maksudnya apa? Tidak ada daya saya ini, tidak ada kekuatan saya ini untuk bisa menuju kepada apa kebaikan yang saya tuju di depan, yaitu untuk belajar ilmu agama, illa billah, kecuali karena Allah Subhanahu, illa billahil aliyyil azim, yang maha tinggi dan maha agung. Apa maksudnya? Hati kita ini terpaut sama Allah karena Allah yang mau kita untuk terpaut kepadanya. Maka bersyukurlah kalian dipilih
oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang benar-benar ikhlas, tulus, istiqomah untuk belajar ilmu agama, dan benarkan itu dalam hati kalian. Imani itu dalam hati kalian. Paham? Paham? Terakhir kita berdoa, mudah-mudahan Allah terus tanamkan dalam hati kita, Allah tanamkan dalam hati kita rasa iman itu, dan benar-benar iman tertanam dalam hati kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, sampai di sini, kita lanjutkan minggu depan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.